Jadi konten kali ini cukup menarik banget ya, dan bahkan mungkin bisa dilakukan tanpa kalian harus mempunyai skill sama sekali. Nah, ini ide konten channel YouTube yang modelnya itu seperti short live. Jadi kayak live tapi bentuknya vertikal, kayak mirip-mirip konten short. Jadi nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita bahas teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas lagi soal YouTube ya, teman-teman ya. Udah lama saya nggak bahas soal YouTube. Kemarin tuh secara kebetulan, nggak sengaja, saya melihat atau menemukan sebuah channel yang cukup menarik. Dan channel ini targetnya tuh target luar negeri, teman-teman ya. Jadi audiensnya tuh rata-rata audiens luar negeri. Yang mana kita semua tahu, audiens luar negeri itu RPM-nya cukup gurih banget. Dan bahkan untuk sekelas channel short, itu tetap lumayan gede. Ya minimal 400, 600, bahkan bisa sampai 800. Ada juga loh yang sampai Rp1.000 per 1000 views ya. Oke, jadi langsung aja saya akan coba record screen dulu. Oke, nama channelnya adalah Spill Stuff ya teman-teman ya. Jadi channel ini sebenarnya videonya udah banyak banget, udah 100.000 subscriber dan penontonnya cukup lumayan banyak ya teman-teman ya. Dan ini kalau kalian perhatikan sendiri, dia itu sebenarnya mayoritas viewsnya itu dari live ya. Dan live-nya itu cukup pakai HP aja, model-model vertikal, dan live-nya itu cuman sekedar menggambar bendera. Ini cukup lumayan, nggak nyangka kan kalian live-nya itu bisa seperti ini. Nah sebenarnya ini tuh versi mini. Sebenarnya saya pernah membahas juga soal ide konten yang bikin negara ya, ibaratnya kayak bendera-bendera suatu negara gitu, tapi pakai cat air ya. Ya nggak semirip mungkin lah, nanti akan diaduk-aduk negara Amerika sama negara Rusia. Kalau dicampur itu warnanya total akan jadi seperti apa. Nah ini mungkin versi yang lebih sederhana, versi hemat juga, karena cuma butuh HVS, spidol, terus kalian gambar seperti ini. Ini kalau teman-teman perhatikan, dia itu menggambar seperti ini doang nih, seperti biasa ya. Nih ada dari Malaysia, itu berarti kan dari negaranya masing-masing ya. Dari Brazil, terus kemudian bahasanya pun banyak juga yang pakai menggunakan bahasa Inggris. Dan channel ini lolos monetisasi. Ya iyalah, ini kan karya sendiri ya teman-teman tuh. Karya seni, art, dan anehnya banyak banget yang nonton. Nah sebenarnya saat live dia penontonnya nggak banyak-banyak banget teman-teman, tapi after live-nya. Jadi video-video historinya itu loh. Jadi kalau kita perhatikan di sini, begitu dia selesai live, nah setelah itu tuh penontonnya akan masih terus ngalir tuh teman-teman. Ya. Jadi hampir kontennya seperti ini tuh. Dan live-nya itu dia setiap hari tuh cukup lumayan ya, bisa sampai 3 kali live, dan per live itu hampir 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam lah, kisaran segitu. Rata-rata sih mayoritas 1,5 jam beliau ini live teman-teman, dan langsung dari HP aja. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kayaknya YouTube lagi mulai naikkan metode live yang vertikal kayak gini. Mungkin seru ya, karena penontonnya juga jadinya interaktif. Nih teman-teman bisa lihat sendiri ya, tuh. Banyak banget yang request bendera inilah seperti itu. Nah ini kan simple ya. Cuman ya teman-teman harus apa ya, harus hafal bendera-bendera. Tuh ya, dia ada ngomongnya juga sih teman-teman. Cuman nggak begitu gimana-gimana sih. Tuh ya. Nih anak saya aja suka banget nih gambar-gambar model-model konten bendera kayak gini sebenarnya. Tuh apalagi kalau kalian memang ada antusiasme terkait soal bendera negara-negara lain, ini sih worth it banget untuk dipelajari. Ya ada juga tuh konten-konten, kalau nggak salah, kalau misalnya teman-teman ada waktu, teman-teman boleh searching di YouTube ya terkait soal mix bendera, mix flag ya, national flag dari internasional. Jadi ada bendera tertentu yang akan dikombinasikan, digabung jadinya seperti apa. Nah cuman itu tentu dibutuhkan kreativitas yang sangat-sangat tinggi. Nah tapi nggak ada salahnya gitu loh ya, dan itu akan menjadi nilai jual kalian dibandingkan konten-konten ya cuman bendera kayak gini ya, ujung-ujungnya gini mulu aja tiap hari. Tapi tenang aja, kalian nggak akan kehabisan konten ya, karena bendera-bendera yang ada di dunia itu banyak banget ya, negara itu banyak banget, dan kalian bisa cari di Google itu lengkap banget. Nah ya, jadi teman-teman kalau bisa untuk live streaming kayak gini, memang kalian harus respon request dari penonton-penontonnya. Misal dia request bendera Meksiko, ya kalian coba bikinin bendera Meksiko ya. Ini model spidol. Nah ini spidolnya pun snowman ya. Snowman tuh merek Indonesia bukan ya? Apa di luar negeri ada nggak sih snowman? Nah ini snowman nih teman-teman tuh. Kalian lihat ya. Ini snowman tulisannya. Dan kalau misalnya teman-teman orang Indonesia dan mau nyoba bikin konten seperti ini, nggak ada masalah. Dan harusnya ini nggak butuh skill yang gimana-gimana. Paling buat mempermudah teman-teman garisin kotak-kotak dulu kayak gini. Jadi dibikin template-nya, garisin kotak-kotak, nanti kalian tinggal gambar dan warnai. Mungkin ini juga kalian harus belajar juga ya bagaimana cara
untuk jadi host yang baik di live streaming gitu. Ibaratnya kalian mungkin pakai gimmick-gimmick, disalahin dulu lah, bendera Malaysia kalian bikin nama bendera yang lain lah, atau apa. Nah itu akan memicu komentar-komentar yang dimana kalau di situ banyak yang komen, pastinya trafficnya akan dapat rekomendasi lagi dari YouTube-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu ide yang menarik. Nah plus minusnya apa? Plus minusnya kita nggak pernah tahu kapan audiens akan bosen dengan konten seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman punya kreativitas lebih, nah ini sih tinggal kalian minta ChatGPT ya. Coba ilustrasikan bendera Malaysia dan bendera Ukraina kalau digabung bakal seperti apa. Nah itu ChatGPT akan bikinin tuh idenya. Nah kalian tinggal ikutin, gambarin. Cuman takutnya butuh skill logo-logo yang agak susah untuk orang-orang awam seperti kayak saya kayak gini yang nggak jago gambar. Nah itu akan mempersulit. Tapi untuk segi kreativitasnya, untuk dari segi yang tidak membosankan, itu cukup menjanjikan juga. Misal konten short aja deh, sederhana. Gimana ceritanya kalau misalnya bendera Turki digabung dengan bendera Brazil? Coba tebak. Nah kalian langsung sambil rekam proses gambar kalian, udah jadi satu konten short lagi. Intinya peminatnya selalu ada. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengemasnya. Nah, untuk kalian yang baru mulai, memang kadang kita itu tidak bisa ya langsung sempurna atau langsung bagus gitu kontennya. Perlu waktu. Oh ya, apakah ini monet apa enggak? Ini saya lupa ya. Nanti saya tunjukin nih teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini, kalau kalian perhatikan ya, ini saya coba klik salah satu aja ya teman-teman ya. Sebentar iklan. Oke ya, ini teman-teman kalian bisa lihat sendiri di kolom komentarnya di pojok kanan bawah udah ada logo dolar. Artinya konten ini lolos monetisasi. Gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak selalu yang nggak muncul di situ nggak bisa monet ya. Ada orang yang memang disembunyikan, nggak mau ditunjukkan, itu ada. Jadi ya gimana ya, intinya sih kayak gini nih, bener-bener kita ngulik aja audiens itu suka apa. Kalau perlu kalian pantengin cara dia itu nge-live-nya itu seperti apa. Terus di sini tuh requestnya yang kebanyakan itu bendera-bendera apa, itu bendera Palestina banyak ya. Nah jadi intinya ya teman-teman harus mempelajari audiensnya bagaimana. Cara paling gampang adalah memantau channel-channel yang sejenis yang pengen kalian ikutin. Dan kalian tinggal baca komentar-komentarnya, live chatnya, terus hostnya bagaimana, itu yang paling utama. Jadi kita nggak bisa cuman diam menggambar selesai. Nah, kadang kan kita ada pemilihan ya, terkait soal ini bendera negara mana, urut-urutannya seperti apa. Nah, kadang hal sederhana kayak gini aja, itu juga bisa jadi berdampak yang luar biasa loh, teman-teman ketika kalian membuat konten-konten seperti ini. Gitu ya. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Tidak ada yang gampang ketika kita mau memulai sesuatu. Ya kalau kalian beruntung, memang rezekinya di kalian, begitu kalian nyoba 1-2 video bisa langsung naik, ya alhamdulillah. Tapi itu kan dari sekian sampai sekian ya, nggak ada yang mustahil memang. Tapi saya tekankan ke kalian juga bahwa memang tidak semudah yang teman-teman banyak bayangkan. Semua orang kepengen jadi YouTuber, semua orang kepengen bikin konten dan menghasilkan uang. Nah untuk hal seperti ini ya tentu saja memang tidak semudah yang kalian bayangkan ya. Ini channelnya masih belum begitu yang gimana-gimana ya teman-teman. Kalau kita perhatikan untuk traffic 1 bulan terakhir itu sekitar 5,6 ini aja deh 15,5 juta. Kalau kalau misalnya RPM-nya aja 1000 ya 15 juta gitu. Kalau RPM-nya 500 rupiah ya sekitar 7,5-an. Dengan sesimpel itu sehari paling 2-3 jaman untuk bikin konten seperti ini. Dan ini baru naik ya teman-teman ya. Ini kalian perhatikan, baru naik di tanggal 31 Juli itu pemicu naiknya, terus Agustus itu mulai naik dan baru naik. Nah, kita baru bisa ngecek nanti setelah 31 Agustus atau mungkin di bulan September lah ya. Ini channel ini seberapa sih peaknya, maksimalnya, stabilnya berapa. Maklum ya kalau channel-channel baru dibikin, baru-baru naik memang viewsnya lambat, tapi ya kalian tahu sendiri. Ini apakah dia udah ada short? Ada juga teman-teman. Ini channel beliau ini ada shortnya juga dan viewsnya lumayan ya. Belasan ribu cuman bendera-bendera aja kayak gini. Kita lihat shortnya ya. Jadi shortnya simple aja sih teman-teman. Untuk shortnya ya tinggal proses menggambar biasa aja tapi dengan menggunakan musik viral. Tuh ya. Dia pakai musik-musik viral nih teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri komen-komennya. Ya, kebanyakan menggunakan komentar bahasa Inggris. Jadi ini pasti audiensnya random. Iya betul luar negeri, tapi kita nggak tahu luar negerinya yang mana. Kan itu susah banget untuk dikontrol. Ya, kita nggak bisa menentukan kita pengen audiens yang mana. Cuman ya memang kalau kalian fokusnya di bendera-bendera negara tersebut, bahasanya menggunakan bahasa tersebut, dan intinya kalian membahas apa yang diminati oleh audiens negara tersebut. Nah, mungkin kita bisa atur negara mana yang pengen kalian fokuskan. Tapi kalau nggak mah nggak bisa. Ya, mungkin segitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.